yang terkasih, seminggu telah kita lewati bersama dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2020. Pelayanan firman sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huwae, Sarjana Teologi ya. Mari bersama ibu-ibu kita berdiri, kita bernyanyi himne PKPK PGPIB tersebar di pulau-pulau. Kehidupan sepekan yang telah lalu adalah kehidupan dalam anugerah Tuhan. Kehidupan sepekan yang telah lalu merupakan pengalaman penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebuah tanya dalam terlintas, sudahkah kita dalam hidup sepekan menjadi saluran berkat bagi sesama? Sudahkah sebagai seorang ibu dan orang tua kita menanamkan nilai kepada anak cucu kita untuk menjadi alat cinta Tuhan dalam hidup sesama? Mari merenung sejenak dan berdoa.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji nama Tuhan yang kudus, mengawali persekutuan kita di sore hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 9, bait pertama dan ketiga, Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang maha kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kaum ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan hari demi hari dan sampai saat ini Tuhan, dari pagi, siang, hingga sore ini, dan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita membaca Amsal Kebijaksanaan. Kita buka kitab kita dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 12 dan ayat 26 sampai 28. Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dan ayat 26 sampai 28. Ibu-ibu, saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Ibu-ibu sekalian akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.
Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ulas suaminya memuji dia. Demikian Amsal Kebijaksanaan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, bait pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda bina umat di hari ini, terambil dalam Amsal pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 9 menjadi perikop pembacaan dan perenungan kita dalam ibadah pada saat sore hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari ibu-ibu kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami telah siap Bapa untuk membaca dan merenungkan akan firman. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas, Bapa, pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dalam Amsal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus
dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada 3 hal yang menjadi kejatuhan seorang laki-laki. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta atau kuasa, dan yang ketiga adalah perempuan. 3 hal ini, harta, kuasa, dan perempuan, menjadi 3 hal yang dapat melemahkan bahkan menjatuhkan seorang laki-laki. Dan karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita memperlihatkan hal itu pada ayat yang ketiga. Dalam perikop kita dikatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat 3 ini ya, dikatakan oleh ibunda dari Raja Lemuel, Raja Masa. Masa itu adalah satu suku keturunan dari Ismail, ya. Satu suku keturunan dari Ismail yang menjadi satu suku bangsa tertentu yang cukup besar, begitu ya. Dan pada saat itu sang ibunda dari Raja Lemuel mengatakan kepada dia yang pertama bahwa jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Mengapa sang ibunda mengatakan hal itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Karena sebagian perempuan yang mempergunakan akan hubungan mereka untuk memata-matai raja dan mendapatkan rahasia negara. Ya, mungkin kalau ibu-ibu ingat ya cerita tentang Simson dan Delilah. Ya, Simson dan Delilah itu menjadi satu contoh kejatuhan seorang laki-laki yang perkasa terhadap seorang perempuan. Sehingga ibunda dari Lemuel, Raja Masa, mengingatkan kepada dia, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ayat 3 ini mengungkapkan akan nasihat agar anaknya berhati-hati terhadap para perempuan yang berada di sekitar dia. Ya, atau dengan bahasa lain mau dikatakan berhati-hatilah atau bijaksanalah dalam melihat pasangan hidupmu, dalam melihat siapa yang akan menjadi orang yang terdekat denganmu. Begitu ya. Itu yang nasihat yang kita lihat pertama yang diberikan oleh Ibu Lemuel kepadanya. Yang kedua, kita melihat pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Di sini kita bisa melihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nasihat kedua untuk menjauhi akan minuman keras, menjauhi akan kemabukan atau pesta pora. Ya. Mengapa demikian? Karena memang pada masa lalu itu, ketika para pembesar, raja sibuk dengan berpesta pora, bermabuk-mabukan, maka mereka akan melupakan apa yang menjadi tugas utama mereka. Ya, untuk memberikan kepemimpinan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Lalu yang ketiga, nasihat yang ketiga kita lihat di ayat 8-9. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah
kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hal ketiga dinasihatkan adalah agar anaknya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua kalangan, secara khusus bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang sengsara, bagi mereka yang menderita. Itu adalah tugas utama dari seorang pemimpin, ya, dalam pandangan Ibunda Lemuel. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana bijaksananya seorang ibu dari Lemuel, Raja Masa. Ya, dia bukan hanya terpuaskan dengan kehidupan sebagai ibunda dari seorang raja, tetapi dia mengarahkan anaknya bagaimana hidup dan menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Inilah contoh dari seorang perempuan bijak yang kalau kita lihat, mari ibu-ibu kita coba baca, coba lihat bersama pasal 31 di ayat yang ke-26. Ya, kita lihat ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi gambaran Amsal 31 ayat 1 sampai 9 itu merupakan gambaran, salah satu gambaran perempuan yang bijaksana, di mana kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hikmat dan pengajaran yang lemah lembut. Ya. Ibunda Lemuel menuntun anaknya sebagai seorang raja untuk bisa menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, dan itu satu contoh yang baik tentang seorang perempuan yang bijak. Pertanyaannya sekarang bagi kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita petik menjadi sebuah butir kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar jadilah seorang istri yang bijak. Ya, istri yang bijak itu seperti apa? Dalam bacaan kita melihat yang pertama, jadilah kekuatan suami dan bukan kelemahannya. Apa yang saya maksud dengan jadilah kekuatan suami dan bukan kelemahan? Topang suami, ya, dalam kehidupannya dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi semangat, dorongan, ya, motivasi, ya. Lalu jadilah seorang perempuan yang bisa membanggakan hati suami. Jadi ketika suami ada di luar, suami tidak dikenal sebagai suami dari seorang istri yang tukang bergosip, ya, atau yang tukang memfitnah, tapi dikenal sebagai suami dari seorang perempuan yang baik, perempuan yang suka menolong, perempuan yang suka untuk mengatakan hal-hal yang positif dalam kehidupannya sehari-hari. Itu menjadi satu gambaran contoh perempuan atau istri yang menjadi kekuatan bagi suaminya dan bukan kelemahan bagi sang suami. Yang kedua, menjadi seorang istri yang bijak adalah dia selalu mengucapkan akan perkataan-perkataan yang membangun, memotivasi dan memberi semangat. Perkataan-perkataan yang tidak melemahkan akan orang lain, tapi membuat orang lain termotivasi untuk menjadi lebih maju, lebih baik dari hari demi hari. Ya, itu adalah ciri seorang perempuan yang bijak. Yang ketiga, ya, menjadi seorang istri yang bijak adalah juga mampu mengajar, ya, akan anak-anaknya, melengkapi akan generasi muda untuk bisa menghadapi akan kehidupannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ibunda Lemuel Raja Masa, dia mengajarkan kepada anaknya, dia memberikan motivasi kepada anaknya bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang raja. Seorang perempuan yang bijak adalah seorang perempuan yang mampu mengajar akan anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya itu diarahkan, dibekali, ya, supaya menjadi anak-anak generasi muda yang berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi.
Karena apa? Karena sang ibu yang senantiasa menanamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan anaknya. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari keteladanan ibunda Raja Lemuel, Raja Massa, ya, bagaimana dia bisa mengucapkan perkataan yang membangun adalah dengan meminta hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Yang keluar dari mulutnya, pengajaran yang keluar dari mulutnya, perkataan yang membangun, yang memotivasi, memberi semangat, semua itu bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan jika kita memohon hikmat yang dari Tuhan. Hikmat Tuhan akan menolong kita kapan bisa bicara yang tepat pada waktu yang tepat, ya, untuk memberikan kekuatan bagi sesama kita. Yang ketiga, kita belajar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita baca tadi, jangan berikan kekuatan kepada perempuan. Itu menjadi sebuah motivasi bahwa itu menjadi cermin bagi kita. Itu menjadi cermin bagi kita di mana kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang menjadi kekuatan untuk suami kita. Ya, jangan kita menjadi kelemahannya. Kita diajak juga untuk menurunkan nilai-nilai iman dan moral bagi generasi kita yang akan datang. Itulah hal-hal positif, keteladanan dari ibunda Raja Lemuel, Raja Massa, yang bisa kita lakukan dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan respon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 292, Istri yang Teramat Baik. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari keteladanan ibunda Raja Lemuel, Raja Massa. Dia memberikan sebuah pengajaran keteladanan iman bagi anak kekasih
nasibnya sebagai seorang raja. Dan itu sesuatu yang sangat baik untuk diteladani oleh kami sebagai ibu-ibu dengan kehidupan keluarga kami di tengah anak-anak kami, tengah cucu kami. Bagaimana kami menjadi perempuan-perempuan bijak yang mampu mengajar dengan baik, yang mampu membekali kehidupan spiritual iman dari anggota keluarga kami. Bapak selalu berikan hikmat kepada kami sebagai kaum perempuan untuk dapat melakukan tugas kami sebagai kaum ibu yang sungguh-sungguh mampu dengan hikmat dari Tuhan melakukan pengajaran, memberikan motivasi, memberi semangat dalam kehidupan keluarga kami, bahkan juga dalam kehidupan sesama kami. Bapa Maha Baik, pada saat ini kami berdoa, biarlah Engkau tolong setiap anggota Pelkat PKP dalam hidup mereka hari demi hari. Kami juga bersyukur saat ini untuk proses pemilihan pengurus Pelkat PKP yang telah berlangsung. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap anggota pengurus yang telah terpilih akan dapat nantinya melakukan tugas dengan baik. Dan Tuhan berkati akan semua pengurus yang telah melayani selama hampir 3 tahun ini, untuk apa yang mereka lakukan menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk kaum ibu yang dalam kondisi sakit, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Wilmin Cekupa. Tuhan datang tilik keberadaan mereka semua, dan biarlah mereka merasakan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Dan biarlah Bapak, setiap ibu yang juga mungkin saat ini dalam kondisi tubuh kurang sehat, Bapak datang lawat dan jamah sehingga mereka merasakan kesehatan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa negara kami tetap pertaruhkan padamu, sehingga sungguh Bapa, hidup bangsa kami akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan, cinta Tuhan, dan kiranya nama-Mu dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik, terima kasih untuk persekutuan sore ini. Ampuni pelanggaran kami, dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab 1 Tawarik 16 ayat ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara.
dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan yang sedikit ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dalam pelayanan kesaksian di jemaat-Mu, GPB Jemaat Pancuran Rahmat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para majelis yang akan mengelolanya, biarlah senantiasa jadi berkat buat sesama kami. Puji Engkau Allah yang Maha Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kembali dalam kehidupan kita. Mari praktekkan kehidupan sebagai seorang istri yang bijak, istri yang menjadi kekuatan dan bukan kelemahan suami, istri yang selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan dan membangun, memberi motivasi dan semangat, istri yang mampu menurunkan nilai-nilai iman dan moral kepada generasi muda, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kita senantiasa menjadi berkat, baik buat keluarga maupun sekitar kita, di jalan hidup yang lebar sempit. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.